Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan kembali untuk materi tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga. Silahkan dipersiapkan bukunya ya untuk halaman 124 untuk buku siswa, sedangkan halaman 45 untuk buku MPA. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya yang pertama, menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan. Kedua, membaca cerita. Dan yang ketiga, motif dekoratif. Sudah siap anak-anak? Oke, mari sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang ketiga. Untuk materi yang pertama adalah menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan. Pembelajaran sebelumnya ya anak-anak sudah Pak Guru jelaskan ya bagaimana ketika menjumlahkan pecahan ya dengan penyebut yang sama. Kita akan mengulangi kembali ya untuk materi penjumlahan pecahan pada hari ini. Nah, di dalam teks buku siswa ya anak-anak terdapat soal bisa dicermati ya di halaman 124. Tapi sebelumnya ingat ya, untuk menyelesaikan penjumlahan dua pecahan kita dapat menjumlahkan angka-angka pembilangnya saja ya. Sekali lagi, kita dapat menjumlahkan angka-angka pembilangnya saja jika penyebutnya sama ya. Nah, kita lihat untuk soal berikutnya anak-anak. Nah, di sini ada Rasti ya. Sedang membelah sebuah semangka menjadi 10 bagian sama besar. Nah, bisa anak-anak lihat ya. Kita lihat nomor 1. Wayan makan 2 bagian semangka dan Melani makan 1 bagian semangka. Nah, pertanyaannya, berapa bagian semangka yang dimakan Wayan dan Melani? Nah, silakan anak-anak tulis ya di buku siswa ya di halaman 125. Kita lihat ya anak-anak, kita cermati terlebih dahulu. Nah, Wayan dalam soal makan 2 bagian semangka. Nah, berarti sudah anak tahu ya. Berarti tadi disebutkan Rasti sedang memotong atau membelah sebuah semangka menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, berarti kalian sudah mengetahui penyebutnya ya. Nah, tinggal kalian tuliskan di bagian penyebut. Kemudian untuk Wayan dan Melani, coba kalian cermati soalnya ya anak-anak. Nah, Wayan makan berapa dan Melani makan berapa? Nah, itu adalah pembilangnya. Nah, tinggal dijumlahkan ya. Seperti yang Pak Hamzah kemarin jelaskan. Nah, kita lihat soal nomor 2. Nah, Rasti makan 2 bagian semangka dan Ahmad makan 2 bagian semangka. Berapa bagian semangka yang dimakan Rasti dan Ahmad? Nah, coba kalian juga kerjakan ya untuk nomor 1, 2, dan 3. Bisa anak-anak lihat di buku siswa ya di halaman 125.
Di sini untuk tugas pada hari ini ya anak-anak, kalian kerjakan untuk soal matematika yaitu penjumlahan pecahan di halaman 125 ada 3 soal cerita ditambah menentukan pembilang dan penyebut dari setiap bilangan pecahan yang ada di tabel ya di halaman 125. Coba kalian tuliskan pembilangnya berapa, penyebutnya berapa, dan dibaca bagaimana ya. Oke, lanjutkan ya. Gimana sudah Pak Guru jelaskan, tinggal kalian kerjakan soal nomor 1 sampai 3 ditambahkan menentukan pembilang dan penyebut dalam tabel. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya. Membaca cerita. Coba kalian buka ya di buku siswa di halaman 126 dan di buku MPA di halaman 46. Nah, kita lihat ya di sini ada cerita yaitu tentang mengejar dan dikejar hujan. Nah, silahkan anak-anak baca ya untuk cerita mengejar dan dikejar hujan. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga, membuat karya dekoratif. Nah, anak-anak di halaman 127 ataupun di halaman 47 buku MPA ya. Di sini dijelaskan ada beberapa jenis motif dekorasi anak-anak atau dekoratif. Nah, kita lihat yang pertama, motifnya apa? Yang pertama adalah motif realis. Nah, bisa anak lihat ya di dalam video pembelajaran ataupun di buku siswa. Motif realis adalah motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar. Nah, bisa anak-anak lihat ya. Berdasarkan bentuk-bentuk nyata. Nah, misalnya bisa bentuk tumbuh-tumbuhan, kemudian bentuk hewan atau binatang, maupun bentuk-bentuk dari batu-batuan. Nah, bisa juga ada bentuk awan, matahari, bintang, bentuk pemandangan alam. Nah, itu adalah contoh motif realis. Kita lihat yang kedua, motif geometris. Motif geometris adalah motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Nah, bisa anak-anak lihat ya untuk contohnya ada bentuk segitiga, lingkaran, kerucut, segi empat, dan silinder. Selanjutnya nomor 3, motif dekoratif. Apa itu anak-anak motif dekoratif? Ya, motif dekoratif yaitu menggambarkan dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Nah, bisa anak-anak lihat ya untuk gambarnya, contoh gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi, untuk motif dekoratif ini bentuk-bentuk objek di alam disederhanakan dan digayakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya ya. Nah, misalnya bunga, hewan, tumbuhan yang digayakan. Nah, kesan tentang bunga, hewan, tumbuhan harus masih ada pada motif itu. Nah, di dalam gambar sudah dijelaskan ya bagaimana bentuk motif dekoratif. Yang terakhir adalah motif abstrak. Anak-anak, motif abstrak menggunakan bentuk yang lebih bebas. Nah, bukan geometris. Nah, seperti ini contoh motif abstrak ya. Dalam gambar bisa anak-anak lihat contoh motif
abstrak. Alhamdulillah anak-anak, untuk materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Untuk tugas pada hari ini sudah Pak Guru sampaikan tadi ya. Anak-anak, tugasnya adalah yang pertama, mengerjakan soal matematika yang ada di buku halaman 125. Nah, kalian tuliskan bentuk penjumlahan pecahannya ya di buku tulis ya, di buku tulis saja biar jelas ya. Kamu tuliskan penjumlahan berdasarkan soal cerita. Sekali lagi, penjumlahan soal pecahan dari soal cerita yang ada di buku siswa. Nah, nomor 1 sampai 3 kemudian kamu buat tabel ya di buku tulismu. Kemudian kalian tuliskan lambang pecahannya, terus pembilang, penyebut, dan dibaca bagaimana. Yang kedua, untuk tugasnya adalah membaca cerita. Kalian baca cerita mengejar dan dikejar hujan ya. Nah, ini cerita ada teman-teman yang sedang bermain layang-layang ya anak-anak. Silahkan kalian baca Ahmad dan beberapa temannya yang sedang bermain layang-layang. Oke anak-anak, terima kasih untuk materi pada hari ini sudah Pak Guru sampaikan. Selamat mengerjakan tugas pada hari ini, dan tugas nanti telah selesai dikirimkan ke Google Classroom. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anak, selamat mengerjakan, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.